Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran IPS kelas 7 bersama Miss Vera. Kali ini kita akan membahas tentang interaksi antar ruang. Mari disimak ya. Sebelumnya Miss Vera mau tanya dulu, adakah makhluk hidup yang hidup tidak di ruangan? Ayo, apa jawabannya? Jawabannya tentu saja tidak ya. Kenapa tidak? Oke, kita lihat secara bersama-sama. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi sudah jelas bahwa makhluk hidup itu berada pada suatu ruang. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang dapat berupa perairan dan daratan. Perairan seperti laut, sungai, dan danau. Daratan dapat berupa gunung, hutan, dan gurun. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda. Contoh, seseorang yang tinggal di daerah gunung yang dingin biasanya cenderung memakai pakaian yang lebih tebal. Sedangkan orang yang tinggal di daerah pesisir atau pantai biasanya memakai pakaian yang lebih tipis karena udaranya lebih panas. Karena perbedaan yang ada, maka timbullah namanya interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang merupakan hubungan timbal balik penghuni ruang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan karena perbedaan potensi setiap ruang. Sekarang kita akan bahas syarat interaksi antar ruang. Pertama, saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi ketika dua wilayah atau lebih menghasilkan komoditas yang berbeda. Contoh, kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkannya. Misalnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Dari aktivitas tersebut muncullah makanan enak seperti yang kamu makan sehari-hari. Syarat yang kedua, kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Contoh, jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, namun kemudian diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah, maka pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ikan ke wilayah C. Akibatnya, interaksi antara wilayah A dengan B melemah. Syarat yang ketiga, kemudahan transfer, yaitu kemudahan distribusi barang akibat dari sarana dan prasarana yang mendukung. Contoh, pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang dipergunakan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan.
Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun, jalan menuju wilayah B mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah B. Sekarang kita lihat bentuk interaksi antar ruang. 1. Mobilitas penduduk, yaitu bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari satu ruang ke ruang lainnya. Contoh urbanisasi, ruralisasi, imigrasi, transmigrasi, perjalanan ke tempat kerja, perjalanan ke tempat wisata, dan lain-lain. Bentuk yang kedua yaitu komunikasi, yaitu bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, cita-cita, dan sejenisnya secara langsung maupun tidak langsung. Contoh, melihat tayangan berita, melihat tayangan televisi, membaca buku, dan lainnya. Yang ketiga, transportasi, yaitu bentuk interaksi antar ruang melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Contoh, pengangkutan barang, perdagangan, dan lainnya. Jadi itulah pembahasan hari ini mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.